tanya aja Mas. Kalau teman-teman mau on mic atau on cam juga bisa langsung di onin. Kalau cukup di kolom komentar ya. Monggo aja. Ya, saya izin bertanya ya, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifar. Pertama-tama saya sangat senang dengan acara ini, sangat luar biasa, terutama dengan penjelasannya Kak Akbar, karena sepertinya relate banget dengan apa yang sedang saya jalani seperti itu. Dan saya senang juga karena memang Kak Akbar ini jurusannya ini ya, pendidikan juga ya, seperti itu ya. Yep, yep. Nah, saya juga kebetulan pendidikan juga dan pengen concern juga di teknologi in education juga. Jadi memang kayaknya pas banget dan saya sangat senang kayak gitu. Pertanyaan saya yang pertama kan untuk beasiswa Chevening ini kan memang yang diutamakan adalah yang memiliki job experience seperti itu. Nah, saya sempat dengar bahwa ada kayak hitungan-hitungan 2 tahunnya itu seperti apa seperti itu. Nah, saya sempat konfirmasi ke beberapa orang, katanya 2 tahun itu tuh bukan harga mati 2 tahun di satu pekerjaan, tapi juga bisa di beberapa pekerjaan, tapi kalau di total bisa 2 tahun seperti itu. Atau seperti apa mungkin Mas Akbar bisa jelaskan dan hitung-hitungannya seperti apa. Lalu pertanyaan saya yang kedua, ini kan saya juga masih nyari-nyari terkait yang terkait jurusan terkait digital education seperti itu, teknologi education seperti itu. Nah tadi Kak Akbar udah menyampaikan ada UCL, ada HAL juga. Ada nggak selain itu seperti itu? Saya masih research juga seperti itu. Terima kasih. That's the point. Crystal ini langsung jawab atau gimana? Bisa langsung dijawab aja Mas. Oke, question number one. Terima kasih Alfariski. Aduh, aku ke distract nih jadinya. Sorry, cognitive distortion. Pertama, tentang ini working hours ya. Jadi working hours kalau misalnya apply Chevening, itu kayak kita bisa input beberapa pekerjaan, tapi kayak nanti mereka ada kayak kalkulator khusus kayak gitu. Kita misalnya per week, per minggu itu kita berapa jam spend-nya. Tapi in my personal point of view, walaupun misalnya kita tulis per minggu di waktu yang sama, misalnya kita ikut 3 job, itu is quite hard untuk dipercaya ataupun misalnya visible. Jadi beneran being wise untuk bagi working hours-nya. Karena seingat kakak juga, kita nggak mungkin misalnya 60 jam, itu kayak udah kerja rodi banget kan, dalam satu minggu 60 jam itu kayak kapan istirahatnya. Terus juga justru overload working kayak gitu juga nggak bagus juga kan. Kakak saranin in terms of 24 jam sampai 35, itu 35 udah mentok banget itu. Per hours. Per week, sorry, per hours. Per week, jadi 35 jam per week. Jadi kakak kemarin kebetulan kakak cuma ikut satu working experience jadi guru SD di SD ini 24 jam per week, hitungnya berapa tahun gitu, berapa per hour, 24 jam per 24 jam per week, terus hitungannya berapa tahun. Jadi totalnya lebih dari 28.000 total kan. Ataupun bisa banyak tapi jeda waktunya beda-beda gitu loh. Jadi kayak di tahun 2017 atau misalnya 2016 nggak apa-apa nih hitung volunteering job kita ikutnya berapa, atau misalnya dibagi per bulan nih. Misalnya ada volunteering job tuh misalnya hanya 3 bulan sampai 6 bulan, terus bulan selanjutnya beda lagi kerjaannya, ditambah-tambahin aja. Yang penting sarannya adalah kakak jangan sampai lebih overload gitu loh per weeknya. Itu juga mereka bakal questioning whether kita beneran kerja rodi atau misalnya kita gimana kan. Dan let me check, itu kayaknya ada juga syarat mereka hitungannya per tahunnya nggak kayak kita gitu loh. Mereka 57 minggu selama 1 tahun. Jadi benar-benar diefektifin. Hitungnya
per tahun berapa, ataupun misalnya Rizky bisa remind lagi, ingat-ingat lagi kerjaan apa aja yang pernah di-involve-in part time atau voluntary. Jadi mereka itu nge-counted juga yang namanya voluntary job, kita ikut komunitas, ikut kegiatan mahasiswa dan sebagainya, itu di-counted juga. Terus yang kedua tentang jurusan itu banyak sih. Jadi whether bisa beneran jurusannya spesifik kayak misalnya education and technology, atau kita ambil education tapi modulnya ada yang nge-support, nge-provide modul-modul tentang teknologi. Jadi yang paling penting adalah kemampuan riset kita nih, skill riset kita, nyariin kampus-kampusnya. Kalau misalnya di Chevening kan ada find course Chevening, cari aja find course Chevening, kita typing education itu banyak banget. Kita mau spesifik nih, digital education, muncul beberapa lebih sedikit, atau misalnya digital technologies in education. Jadi nanti mulai di-comparein aja, karena hanya bisa milih 3 kampus kan, beneran di-mentionin yang kira-kira bisa dielaborasi di esai yang lebih banyak nih mana nih. Terus juga kita putar-putar, bisa juga ini sih, teman kakak ada di Manchester University, itu ambil global development and technology. Jadi jurusannya aneh-aneh kan, kayak yang benar-benar based on our concern di bidang mana. Oh sama ini, rata-rata teman kakak cerita sih, mereka jangan, kakak juga review kasih feedback beberapa 8 orang itu, masih ada anak-anak yang dalam tanda kutip, quote and quote, itu mendewakan ranking UNIF. Frankly speaking, it's not, itu sangat tidak strategik. Why is that so? Karena pertama, mereka ngeklaim UK ini, semua UNIF di UK ini standardized-nya bagus semua nih, whether kalian mau apa. Tergantung spesifikasi kalian mau concernnya di bidang mana. Jadi level, karena frankly speaking, ranking UNIF kan subjektif juga ya, berdasarkan higher time, QS time, itu kan beda-beda tuh ranking UNIF-nya. Surveinya beda-beda dan lain sebagainya. Jadi, daripada kita mention ranking UNIF, better kita lebih riset lebih dalam in terms of kayak tadi, track record lecture-nya, benar-benar engage nggak sama concern kita, kurikulumnya bagus atau enggak, kayak kurikulum, karena kakak pengen jadi konsultan pendidikan, jadi kakak rasa kakak butuh kampus yang nge-provide bukan hanya teori, tapi juga practical in terms of visitasi, dia inviting lecture, jadi lebih komprehensif. Jadi ada justifikasi why we choose this university instead of other university. Mungkin kalau misalnya kakak mau jadi academician, mau jadi dosen, kakak bakal pilih Leeds compared to Hull. Karena Leeds itu benar-benar research university yang basisnya, concernnya lebih ke literature gap, lebih ke bahas teori dan segala macamnya. Tapi that's not mine, bukan kakak. Jadi kakak lebih pilih Hull karena lebih praktikal. Jadi based on your necessity. Maka dari itu research-nya itu very personalized within your concern, dan itu bakal kelihatan pada saat interview. Kalian milih unit ini berdasarkan apa sih? Mau berdasarkan label aja, mau berdasarkan benar-benar kalian tahu nih kebutuhan kalian dan community kalian itu butuhnya apa. Itu seriously, I hope that it works and also answer the question. Oke. Kejawab udah Mas. Kejawab. Berarti konfirmasi aja nih, berarti Kak Akbar kalau misalkan untuk yang job experience tadi, misalkan pekerjaannya itu nggak mesti pekerjaan tetap tuh nggak apa-apa. Berarti kayak misalkan totally fine. Part-time job juga dihitung. Voluntary, student employment juga dihitung. Yap. Masukin aja. Oke. Pokoknya minimalnya 28.000 in total kan. 28.000. Kalau nggak ada sama sekali, ya dimasukin aja, yang penting sampai 28.000. Dicoba aja dulu kan, kita nggak tahu tuh kan. Kapan. Kalau misalnya lebih dari 28.000, menurut kakak lebih di filter yang kalau bisa yang inline. Tapi teman kakak ada kok yang nulis dia jadi barista, dia jaga toko buku, itu masuk-masuk aja sih. Jadi kalau bisa
kalau kakak pribadi, kakak lebih suggest ke arah yang konsisten ya, biar kelihatan kita. Misal mau pilih pendidikannya, kita working experience, voluntary, part-time jobnya di level pendidikan semua nih kalau bisa. Tapi buktinya teman kakak juga kalau misalnya nggak ada, ya it's totally fine if you want to input that. Yang non-linear dalam tanda kutip dari jurusan pilihan kita. Ada juga kok yang dapat dia jaga toko buku sama barista, masuk. Makasih Kak, Yes. terjawab. Oke, mungkin sebelum ke Dante ya, aku juga karena tadi ngomongin working experience, berarti untuk working experience-nya sendiri yang dibutuhin sama Chevening itu nggak harus background-nya yang ada impact ke society ya Kak Akbar? Yap. Oke. Kalaupun sebenarnya kayak kakak nge-define-nya kayak gini, terserah. Semua pekerjaan itu pasti bakal impact. Tinggal perannya kita nih. Mau jadi barista, impact-nya we give the satisfaction untuk orang-orang, fulfillment untuk pengen mereka buat kopi yang bagaimana sih, for example. Jadi tergantung kita justifikasinya aja, pinter-pinter kita. Yes, ya. Angle-nya jangan black and white, tapi tergantung kita ngeliat perspektifnya gimana. Oke. Ini mungkin selanjutnya dari Danti. Danti mau on cam atau di kolom komen aja? Terima kasih Kak Akbar ya. Oh ya, makasih ya Kak Rizky. Good luck ya. Sebelumnya mohon maaf nih, aku izin gak on cam ya, jadi on speaker aja Kak. Oke. Iya. Perkenalkan, nama aku Danti. Sekarang posisinya tuh sebenarnya agak ini juga tadi pas Kak Akbar sebutin fresh graduate, karena di sini posisinya aku fresh graduate dan mau coba apply tahun ini gitu kan. Jadi pertanyaannya nyambung juga sama pertanyaan yang sebelumnya tentang Danti ke unmute. Oh ya, oke. Udah kedengaran belum? Udah. Oke. Jadi di working experience itu kan kalau aku nggak salah 2.800 ya Kak. Kayak tadi Kakak juga sebut 28.000. Oh iya, sorry 2.800. Ya 2.800. Jadi sampai sekarang alhamdulillahnya dari aku udah ke fulfill 2.800 jam, dan itu emang di-combine dari banyak pekerjaan, mulai dari volunteering, aku part-time, terus dulu waktu gap year sebelum kuliah pernah kerja juga, dan udah fulfill 2.800. Tapi untuk working experience yang profesional itu masih kurang menurut aku. Jadi karena kan aku mau lanjutnya di healthcare management nih, jadi master di healthcare management, nanti yang fokusnya manajemen di rumah sakit, kira-kira seperti itu. Dan untuk working experience sebagai profesional di rumah sakit, itu aku bisa dibilang baru sekitar 4-5 bulan lah, sampai bulan ini gitu kan. Nah, better tuh nanti ketika menjelaskan di esai leadership dan influence, itu aku fokus ke leadership and influence selama aku profesional di rumah sakit, atau aku combine dari leadership and influence selama pengalaman kerja yang aku punya. Gitu Kak. Terus yang kedua, ada pertanyaan kedua, nggak apa-apa ya Kak? Boleh. Oke. Yang kedua itu most of Chevening Scholar yang aku tahu itu adalah orang-orang yang sudah membangun komunitas, atau membangun organisasi. Kayak contohnya dari Kak Akbar sendiri, terus aku juga ada tahu dari Kak Stella Nau yang udah bangun NTT Muda, terus ada beberapa juga yang lain, dan sebenarnya itu benar-benar berpengaruh nggak sama pandangan para reviewer nanti ketika melihat esai kita, ketika kita sudah bisa menyebutkan kita udah berhasil membangun suatu komunitas. Maksudnya itu benar-benar mempengaruhi banget kemungkinan untuk kita bisa lolos esai dan keterima di Chevening. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Mas Akbar Kak Akbar udah nangkap semua pertanyaannya dari Danti. Mungkin coba. Ya, ini masih mungkin otak subuh. Yes. Mungkin Kristal bakalan nge-repeat. Jadi ada 2 pertanyaan dari Danti. Yang pertama adalah di essay leadership influence itu either dia lebih baik menjelaskan tentang profesional working-nya yang masih 4 bulan di medical, atau dia menjelaskan
working experience-nya selama volunteer, part-time, atau yang sebelumnya. Jadi antara profesional or unprofessional. Dan yang pertanyaan kedua adalah seberapa berpengaruh sih ketika kita itu udah ngedevelop salah satu community untuk yang ngasih impact ke society. Kayak Kak Akbar buat digital community, atau kalau kita nggak buat kayak gitu itu berpengaruh banyak atau tidak? So jawaban pertama mungkin aku bisa tanya lagi deh sama Danti, yang di luar profesional itu inline nggak sama tentang public health issue-nya, manajemen dan sebagainya? Enggak sih, enggak. Kalau yang jadi aku akan ada voluntary job dan ada part time ya sebelum yang aku working di hospital ini. Jadi kalau yang voluntary-nya itu memang Sorry, Danti, kalau boleh tahu cerita part time-nya part time apa ya? Oh ya, kalau part time itu jadi pas aku gap year dulu, karena aku kan lulusan pesantren nih Kak, jadi gap year-nya tuh aku ngajar di pesantren selama 1 tahun gitu. Dan itu pengalaman kerja pertama yang aku punya. Setelah itu di kuliahan juga aku ada part time untuk bahasanya bisa dibilang ngajar lah ya, ngajar Al-Quran juga ke mahasiswa gitu. Nah, tapi untuk volunteering job-nya memang aku banyak join di yang bisa dibilang somehow relate ke health campaign, pokoknya yang berhubungan dengan dunia kesehatan lah gitu. So basically ini yang strategi yang kakak pakai kan kakak jelasin 3 layer tuh kan, in terms of working experience, voluntary work, sama organisasi profesi sama community development. So basically ada teman kakak yang fokusnya hanya di dia ceritain satu esai yang fokusnya di tempat kerjanya aja, tapi benar-benar dalam. Jadi 500. So it based on your strategy, mau jelasin yang gimana. Kakak strateginya kenapa kakak sebutin 3? Itu kakak ngerasa starting point kakak nih jauh beda nih dibanding teman-teman yang lain yang isunya lebih important dan lebih urgent. Kalau misalnya Danti percaya experience 5 bulan ini ada benar-benar special occasion atau experiences yang bisa dijelasin beneran pakai STAR method tadi sampai 500 kata, kayaknya yang linear profesional aja. Karena rata-rata yang feedbacknya itu cerita kalau misalnya banyak yang gagal itu gara-gara nyeritain yang bukan bagian unprofessional. Kalaupun Danti mau masukin, karena kayaknya kurang deh esai 500, karena kakak saranin maksimal 500 itu kayak space kita eksplorasi, jelasin semua cerita kita, jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kayak 400, 450, dekat-dekat 500 lebih bagus. Kalaupun kalau Danti masih mau masukin yang kayak voluntary work dan segala macamnya, tapi utamain yang profesionalnya dulu, di bawahnya itu kayak supporting aja itu loh Danti. Okay. Dan mostly semua rata-rata chevening scholars itu mereka ngedefine dulu Danti. Aku ini sebagai pemimpin kayak refleksi dulu. Aku ini sebagai pemimpin punya karakteristik apa sih? Kayak kakak tadi kan kakak ngedefine berdasarkan tes Gallup tadi, tes psikotes tadi, ngedefine kakak sebagai pemimpin, kakak tipe yang strategik nih. Kakak tipe yang punya penuh ide dan kakak tipe yang maximizer. Jadi kakak harus cari momentum di mana kakak yang paling strategik nih, yang mana, bagian mana nih. Kakak yang organize, kakak yang tipe orang yang paling berpikir di situ, kakak orang behind the scenario tuh kakak yang ngedesain semuanya gitu. Jadi kakak ini orang yang strategik. Really define the traits and characteristics of leadership yang kakak punya itu di suatu kasus. Jadi kalau bisa angle-nya beda-beda. Jadi nanti define dulu your leadership traits sama karakteristik itu ganti yang seperti apa sih mau di-remember. Jadi orang itu jadi inget nih setelah baca, oh si Akbar ini guru yang strategik nih. Dia pernah bantu ngedesain educational project sama local government. Oh Akbar nih yang penuh ide-ide kreatif nih. Dia pernah ngebantu guru-guru melalui profesi gurunya, melalui workshop pelatihan guru. Oh Akbar nih orangnya maximizer nih. Dia buat community teacher community yang empower, yang memberdayakan guru-guru sesama peer teachernya. Jadi Danti define dulu. Kalau misalnya Danti, aku pengen nge-define 2 aja deh. Aku orangnya komunikatif sama orangnya misalnya
teratur. Dijelasin aja kapan yang menurut Danti karakter itu muncul, di momen yang kapan. Momennya voluntary kah atau momennya profesional. Karena itu perspektifnya, leadershipnya nggak monoton. Mungkin nih, misal kakak bilang kakak strategik, tapi kakak beda-bedain kasusnya. Kan sama aja, itu kayak repetitif dan wasting time kan. Orang mau ngelihat qualities, your leadership qualities. Leadership qualities dirimu itu sebagai orang yang bagaimana sih dirimu? Kalau bisa ceritanya beda-beda, maka dari itu kakak angle ngelihat kasusnya beda-beda. Sama kayak bilang kayak Crystal tadi, kak kayaknya ada yang unuseful experience work. Menurut kakak itu bukan unuseful, tapi perspektifnya aja kita ubah. Barista itu kadang-kadang dilihat orang nggak terlalu penting-penting amat kerjanya, tapi mungkin ketika kita bisa memberikan justifikasi, misalnya Dante ini bilang, aku punya pengalaman ngajar nih, terus justifikasi di link back nih, dikaitin. Kenapa pengalaman ngajar ini sangat penting untuk health management. For example, ketika kita mau nge-manage, kita butuh kemampuan komunikasi, kita butuh kemampuan delivering, yang which is teaching itu juga sudah dipunyain. Jadi dikait-kaitin aja gitu loh, nanti. Okay. You should find your justification. Why your previous experiences itu bakal supporting your future career, even your future leadership journey. Jadi angle-nya itu jangan, kayaknya aku nggak linear deh ngajar nih dengan manajemen. Ya bisa-bisanya ada. Oke. Plus ini paling penting nih guys. Dari 8 yang kakak kasih feedback itu, rata-rata mereka banyakkan feeling so generic in terms of misalnya, aku mau acquire knowledge and skill. Kakak bilang, knowledge-nya apa sih? Knowledge bidang apa? Okay. Skill-nya skill apa sih? Misalnya kalian nggak tahu, kalian googling nih, skill for digital technologies, misalnya, skill for health manager, for example. Skill apa? Itu very specific. Misalnya skill yang dibutuhin untuk health manager itu skill negosiasi, misalnya, skill problem solving. Dan kenapa skill problem solving itu sangat dibutuhin dan bagus banget nih di unit ini? For example, karena dosennya ini banyak banget bantu project-project local government, berarti dia problem solver banget nih. Jadi itu very specific and mention it. Benar-benar jelasin knowledge yang apa. Kakak jelasin knowledge yang mau di kakak acquire itu knowledge tentang TPEC, technological, pedagogical, acquire pedagogik yang di bidang gaya teknologi. Jadi kakak benar-benar mention knowledge apa. Jangan itu very generic. Itu kelihatan kalau kalian belum riset sedalam-dalamnya gitu loh. Jadi bisa-bisanya Danti kayak yang ngedukung dan menjustifikasi pengalaman Danti. Karena frankly speaking, kita nggak bisa kan ngubah pengalaman kita yang udah kita buat 5 atau 10 tahun yang lalu kan. Yang bisa kita buat adalah perspektifnya diubah gitu loh. Apakah pengalaman ini helping me to have a higher chance to be accepted, at least in the shortlisted pace. Kayak gitu sih Danti, in my perspective. Oke. Terus pertanyaan keduanya tadi untuk yang community development. Community. Jawabnya gimana ya? Karena mostly memang kayak gitu sih Danti. Ini jawaban jujurnya mostly kayak gitu sih. Karena mereka looking for the people who already punya prototype gitu, kayak punya wadah eksperimen. Karena rata-rata lulusan UK itu kayak terkenalnya think tank framework gitu. Kalau lulusan US itu kan biasanya terkenal sebagai public policy maker. Kalau anak-anak UK ini biasanya lebih think tank framework di mana mereka rata-rata buat community, buat NGO yang lebih-lebih kayak gitu. Kalau misalnya kalian follow Chevening Alumni ID, itu presidennya buat NGO, keren banget kan, yang bidang lingkungan. Most likely memang anak-anak Chevening, frankly speaking, kayak gitu. Kenapa? Mungkin justifikasinya kenapa? Mungkin Chevening looking for the people who already have the experience, yang udah mencoba prototype, dan udah banyak eksperimen gitu nanti. Jadi at least setelah pulang nanti ke UK,
karena frankly speaking Indonesia bureaucracy somehow nggak banyak nerima lulusan luar negeri, apalagi ide-ide yang dalam tanda kutip radical, even trying to be reform our bureaucracy kan. So that's why being a third party or NGO is one of the option. Jadi mereka bisa think tank ilmu-ilmu mereka bisa terapin langsung di NGO mereka at least. Tapi kalau misalnya bilang ada nggak yang nggak buat NGO dan lolos, ada. Tapi majority have the NGO or community. Kayak gitu Danti. Oke Kak, thank you so much. Kejawab nggak Danti? Kejawab, benar-benar membuka insight baru. Makasih ya Kak Akbar. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Hana di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, gimana Kak Akbar connect future plan dengan kebutuhan UK government? Kalau nggak salah di pertanyaan career plan ada poin itu. Apakah Kak Akbar state hal ini di essay atau interview? Soalnya in the long term, saya berencana buat perusahaan konsultasi sendiri. Khawatir nggak bisa kaitin ke kebutuhan UK government. Hana kalau boleh tahu mau ambil bidang apa ya? Halo Mas Akbar, kita kemarin sempet chat deh. Hai Hana. Ya, jadi saya sebenarnya sekarang marketing consultant. Udah ada pengalaman 2 tahun di perusahaan marketing consultant dan sekarang lagi self-employed sebenarnya. Jadi getting clients tuh sendiri. Nah, saya mau ngambil jurusan marketing nih Mas, dan sebenarnya di in the long term saya sebenarnya genuinely pengen buat perusahaan konsultan sendiri di bidang marketing gitu. Long termnya bagus sih. Kayaknya kalau dicari aja UK government partnership itu kayak for these ideas kemarin juga kakak riset tentang what is that partnership khusus di bidang UK sama Indonesia, malah yang munculnya kayak ini teaching innovative English gitu loh. Jadi mereka malah lebih priority ke TESOL dan anak-anak ngajarin bahasa Inggris ke Indo. What I did yang tahun lalu adalah aku ngejelasin aku mau bakal Newton Fund. If you know Newton Fund, boleh dicari sih. Newton Fund itu kayak ada riset penelitian tentang berbagai lintas ilmu, science, dan juga social. Dan aku mention itu, tapi di interview nggak ditanyain sih. Aku lebih ngejelasin kenapa UK, why it's relate to my experience. Dan aku bilang partnership-nya bakal gaining, karena mereka juga kayaknya rata-rata setiap beasiswa luar negeri itu kayak ngasih small grant alumni gitu loh. Jadi setelah nanti pulang, kayak kita bisa apply our project dan mereka ngebantu dana. At least itu small step yang pasti bisa kita lakuin gitu. Oke. Tapi kalau misalnya Hana bisa mention into very specific in your ideas, itu nggak masalah. Aku juga kemarin pesimis sih, karena mereka partnership-nya di bidang English nih, bukan digital technologies nih. Tapi aku bilang ini lintas ilmu aja, interdisciplinary sih. Okay. Dan rencananya mau tetap connecting within the Chevening networking. Oh wait, berarti sebenarnya di alumni Chevening itu ada opportunity buat ini ya, kayak misalkan partnership buat bikin project bareng gitu. Even kolaborasi sesama alumni ya. Oh gitu. Oke. Ini kayak ada inisiatifnya gitu apa gimana ya? Ada small grant-nya, if I'm not mistaken. Namanya small grant apa? Small grant for Chevening. Wait a minute. Coba cari Newton Fund. Newton Fund. Tapi if I'm not mistaken, it's only for the science and social science related. Tapi harusnya ada. Jadi kemarin itu, tapi udah ini ya. Jadi kemarin pas di grup Chevening itu kayak ada UK Indo Partnership Program. Jadi kayak ada beberapa list program-program prioritas UK Embassy-nya Jakarta kerjasama ke Indo Government. Tapi kalaupun nggak ada, it's totally fine sih. Sepanjang urgent gitu loh di bidang kita. Karena me myself excluded di bidang partnership itu.
Karena di bidang pendidikan mereka prioritize tentang TESOL sama ini inovatif English teaching gitu, which is nggak masuk kan bidangku. Tapi 2 lainnya anak bahasa Inggris ya. Iya, bahasa pendidikan ada 3 yang dapat, 2 lainnya anak bahasa Inggris. Ya juga, masuk akal juga ya. Berarti dikait-kaitin aja udah coba. Agak insecure gitu sih sebenarnya, karena Nggak apa-apa. Kalau satu slot dapatnya di Hana, it doesn't matter. Yang penting kita kan. soalnya kan aku kan sempat ngobrol-ngobrol juga kan sama temanku yang pernah jadi award di Chevening gitu kan. Tau nggak sih namanya Nicholas Diaz, tau nggak Akbar? Tahun ini? Yang tahun ini? Oh, tahun lalu sih. Oh. Wait, iya tahun ini dia lagi di sana. Iya. Niko ya. Nicholas Diaz gitu. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya banyak banget alumni orang-orang tuh yang sebenarnya long term goal sebenarnya jadi kayak director di perusahaan-perusahaan multinasional swasta gitu. Jadi kayak aku khawatirnya kayak emang yang dicari sebenarnya orang-orang yang emang pengen berkarir tinggi di sebuah perusahaan swasta gitu loh. Jadi agak insecure aja dengan sebenarnya plan aku yang sesungguhnya tuh jadi agak-agak takutnya nggak relevan sama kebutuhan. Ketika self initiated bangun perusahaan sendiri itu lebih susah loh compare to misalnya jenjang karir yang di established company. Tapi kalau misalkan jadi leader di big companies sebenarnya lebih ini nggak sih, kayak impact yang dikasih lebih besar nggak sih sebenarnya, karena dia punya power untuk bikin misalkan more massive projects gitu, instead of aku sendiri yang mungkin ketika start ntar nggak mungkin segede itu kan, nggak mungkin tiba-tiba segede Nielsen gitu misalkan. Nggak kayak gitu juga sih compare-nya. Gitu. Kayaknya ini aja deh, yang penting concern dan urgent-nya kenapa sih marketing specialize aja sih, di specialize. Kenapa sih perusahaan marketing yang mau dibuat ini beda sama perusahaan marketing lain-lainnya, inovasi apa yang ditawarin kayak gitu, dan kenapa dirimu nggak mau involve di yang established company yang ada, marketing established, in terms of mungkin dirimu bisa lihat lag sama gap-nya, entah apa working atmosphere-nya, etika kerjanya dan sebagainya, kan yang mau diubah apa sih? Misalnya birokrasinya terlalu ribet nih, aku mau inovasiin, itu justru lebih bagus. Betul banget. Iya kan? Soalnya gini loh, aku pengennya tuh gini loh, karena kan katanya Mas Akbar tadi kan di slides-nya kayak be your most genuine itu kan, be most genuine kan. Nah menurut aku sebenarnya that's my genuine plan gitu. Kalau misalkan aku nggak tulis itu, takutnya jadinya kayak I'm not being true to myself. It's fine sih. Jadi kayak gini Hana, kalaupun misalnya ya the worst scenario, I always think that the worst scenario, kalau yang baik-baiknya kayak everyone will accept that. Kalau the worst scenario, kalaupun nggak dapat di Chevening, berarti jalannya bukan di Chevening, mungkin di beasiswa lain kayak gitu. Sama kayak misalnya aku apply AAS, ini frankly speaking, di idea yang aku tulis ini sama, yang di essay AAS sama di essay Chevening ini sama. Berarti ya emang jalannya bukan dapat di Australia, dapatnya di UK gitu Hana. Iya benar sih. Iya kan? Pasti ada aja deh kalau kita nyoba dan nggak pernah berhenti sih. Yes. Ada lagi nggak Kak Hana? Udah sih, Krisal, Akbar, thank you banget ya. Ya, good luck ya. Good luck. Sama. Iya. Ya mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada partisipan teman kita yang raise hand dari Kak Arifa. Kak Arifa mau di kolom komen atau langsung on cam atau on mic? Oke. Halo. Yes. Ya. Halo Kak Akbar, Kak Kristal. Hai. Nah, sebelumnya kan mungkin Kak Akbar tahu ya Marifa yang minta ini salah satu 8 orang yang dicoret-coret ini. Soalnya baru pulang dari ngajar tadi sambil nyuri-nyuri denger Wega. Mau nanya, kan kemarin sempat kirim esai ke Kak Akbar, katanya yang di esai karir 4 itu Rifa harus scale up my impact ya. Ya, Kakak yang scale up my impact itu kayak gimana ya Kak? Cakupannya lebih luas.
Terus misalnya tadi kan saya perhatiin di esai kakak itu yang career plan-nya kurikulum related ya. Tapi itu sempat nggak kakak singgung di kakak yang ketiga tentang kurikulum? Ada nggak sebelumnya kakak bilang di UK pengen belajar tentang kurikulum? Itu yang kedua ya pertanyaan. Apa ya? Oh ya, kalau misalnya di tiga itu boleh nggak kalau nggak masukin personal ini ya, pengalaman yang pengen kita rasain di sana, tapi lebih ke akademik semua gitu. Udah itu ya. Oh ya, that's a good question. Itu juga belum kakak jelasin ya secara itu. Oke, pertama scale up the impact. Jadi guys, jadi kan penerima beasiswa itu like I told you before itu investasi yang sangat mahal, merepresentasikan nggak semua orang bisa dapat kan, dalam tanda kutip quote unquote. Jadi kita ini bukan hanya secara pribadi berangkat atas nama pribadi, tapi for the sake of community yang kalian representasikan. In terms of kayak di Sumatera Selatan aja hanya satu orang yang berangkat gitu, dan representasinya community yang kalian bangun dan juga lingkungan kerja yang kalian ambil. For example, misalnya imagine that orang mau investasi 500 sampai 1 miliar, dan ketika kalian pulang hanya jadi guru SD di satu sekolah. Imagine that. Ya memang bagus, mungkin impact-nya hanya untuk 200. Satu kelas itu hanya 40 siswa, tapi kalau bisa kita scale up our impact, for example, we actively involved di kegiatan organisasi guru yang kita bisa ngelatih guru. Kalau misalnya ada 100 guru yang kita latih, berarti ada kurang lebih 100 kelas, yang which is satu kelas itu ada 40 siswa misalnya, yang bisa dapat impact dan knowledge dan skill yang kita dapetin di UK gitu. Jadi kalau bisa ilmu yang kita dapat di sini bukan mentok di kita ataupun lingkungan kerja kita aja, tapi didiseminasiin, diberikan in terms of pelatihan atau seminar atau webinar atau apapun. Jadi scale up-nya terukur nih. Maka dari itu involve in any way ke previous your working experience, udah ikut kegiatan apa aja. Terus yang kedua, atau even mau buat kayak Hana tadi yang di long term ya. Jadi ini worth it investment nih. Ini anak mau buat inovasi nih ke depannya. 10 tahun, 15 tahun yang akan datang dia mau buat perusahaan sendiri, dan itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya buat branding Chevening juga bakal bagus kan? Oh, lulusan Chevening, lulusan UK udah bangun perusahaan terkenal sendiri kayak gitu. Scale up-nya kayak gitu. Jadi mulai dari yang short term, mid term, sama long term-nya. Long term-nya juga nggak apa-apa kalau misalnya masih really imaginary dalam tanda kutip. Kita mau buat perusahaan, buat NGO yang benar-benar idealistik, yang kita mau nerapin semua ilmu, pengetahuan dan skill networking yang kita dapat di UK setelah di Indonesia 10-15 tahun yang akan datang. Totally fine. Tapi kalau bisa scale, apalagi di level guru ya, Rifa ya, sangat susah ya. Pikirnya kenapa kita harus jauh-jauh kuliah ke Inggris kan? S2 pendidikan di Indo aja udah banyak banget kan, why make it different, ya kan? Harus ada justifikasi. Nah, terus yang kedua, apa ya yang kedua tadi? Astagfirullahaladzim. Apa ya tadi? Kurikulum related, guys. Di esai sebelumnya. Kurikulum related. Oh ya, ada kurikulum related. Jadi justifikasi kenapa membuat designing the curriculum, dan juga teacher empowerment, training for teachers. Ada di study in UK-nya. Jadi ilmu-ilmu itu, insight-insight yang bakal dapat perspektif baru mengenai pendidikan itu akan dimasukin pada saat jadi kurikulum designer. Terus yang ketiga, oh ya teman-teman, jadi di study in the UK ini bukan hanya di level kalian akademis dalam tanda kutip ya, bahas modul, track record, lecture, terus juga lokasi sama fasilitas yang disediain kampus, ataupun kurikulum kampusnya desainnya gimana. Tapi juga bisa kalian jelasin beside academic life.
Malah ada temanku yang bilang, karena chevening dalam tanda kutip itu juga beasiswa yang mempromosikan kebudayaan UK. So that's why kalian bisa mention, kalian misalnya, temanku ada yang bilang dia Harry Potter geek banget, yang bener-bener fans berat Harry Potter, dia mau pergi ke sana. Wow. It's totally fine kalau misalnya. Jadi ini juga pertanyaan di interview, how you balance your academic life sama social life. Jadi kakak bilang tuh pada saat interview, aku bakal involve PPI UK sama ikut debating society di kampus. Dilakukan nggak? Iya dilakukan. Maka dari itu I should pay my yang aku tulis harus dilakuin. At least nggak merasa berdosa amat. Jadi dilakuin. Kalau kakak kemarin kakak bilang, aku selain bisa academic life, karena dari kampus S1 kemarin aku actively involved in debating community. So I want to join debating society di kebetulan UCL lead sama hal itu ada semua di debating society. For the sake of justifikasinya kenapa? Karena as a curriculum designer, aku harus berpikir kritis nih. Debate itu melatih aku berpikir kritis dan structured. Terlebih lagi melihat sesuatu masalah itu in a comprehensive way. Jadi debate it helps me a lot setelah nanti pulang. Jadi kalau bisa bukan hanya jalan-jalannya aja ya. Harry Potter itu ada justifikasinya sih, impact-nya apa setelah itu, bukan having fun only. Atau misalnya kalau kalian pilih, oh aku mau pilih Manchester karena kota itu representasi bisnisnya bagus nih desainnya. Kalau misalnya, oh aku mau pilih London karena ada sekolah yang udah nerapin teknologi, integrated teknologi, pakai cloud system, guru-gurunya udah bisa collaborating each other, terus juga semua nyimpen data itu paperless, kayak gitu. Aku juga mention that. Kayak gitu sih. Jadi kelihatan si Crystal sama Rifaria yang beneran riset dan yang cuman generic aja answer the question. I see. Kalau boleh tahu Kak Akbar, terus udah. Udah. Satunya di mana Kak? Pertanyaan ketiga udah. Udah. Apa? Gimana? Yang pertama? Enggak, iya. Oh, S1-nya di S1-nya kakak di Universitas Sriwijaya, ambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Jadi memang guru SD. Rifa gimana? Udah kejawab semua nggak? Yang di esai. Iya. Mau nanya lagi. Okay. Yang di esai ketiga menitik beratkan, kalau saya lihat yang di ini slide tadi ya, beratkan ke alasan apa ya? Yang kampusnya itu nggak terlalu di ini ya Kak, nggak terlalu dijelasin gitu. Atau gimana Kak? Soalnya saya bikin esai itu ya kan sempat ngumpulin beberapa contoh-contoh juga ya, dan yang lain ada juga yang bilang kalau kamu mau pilih itu fokus modulnya, ya saya sebutin semua yang modul yang pengen saya pelajarin itu. Jadi nggak ada space lebih buat cerita tentang personal life yang bakal pengen saya rasain di UK gitu. Itu gimana? That's the point sih. Most likely people cuman mention, kan kalau misalnya di jurusan tertentu kan misalnya ada nih bisa 4-10 modul yang diambil kan. Jadi nggak semuanya kita ambil aja modul yang benar-benar relevan dengan concern kita. Jadi misalnya kakak mention ya spesifik modul tentang digital education ya, karena ini yang dibilang juga sama reviewer feedbacknya, jangan copy paste university promotional material, tapi dibaca tuh. Rata-rata nulis tuh kan deskripsinya apa, outcome-nya setelah belajar ini apa sih, lecture yang cari aja nama lecture-nya, nanti muncul tuh jurnal publikasinya, even track record mereka apa aja. Biasanya mereka hampir rata-rata majority semua kampus di UK itu informasinya benar-benar fully informed dan transparan. Jadi nggak ada alasan kita nggak tahu nih Kak kampusnya di mana. Kayaknya hampir mustahil deh, bukan kayak di Indo ya, kita kayak masuk jurusan kita beli kucing dalam karung, kita nggak tahu tiba-tiba oh ada mata kuliah ini ya, kita nggak tahu sama sekali. Kalau di rata-rata di kampus abroad itu jelas semua sih
kurikulum mereka, karena itu yang mereka jual dalam tanda kutip ya, quote unquote. Jadi dicari apa yang sesuai kebutuhan. So that's why kita ambil mata kuliah itu bukan atas dasar mau sok-sokan aja, kayaknya keren deh mau masuk Cambridge nih, tapi nggak related sama concern kita. Jadi kalau bisa, modul yang kita ambil, lokasi yang kita pilih, lecture yang kita mau masukin kelasnya, itu sesuai dengan urgent cases yang ada yang kita angkat, gitu loh. Jadi kalian itu belajar bukan untuk personal diri kalian, tapi kalian belajar di sini untuk menyelesaikan masalah yang dari community kalian back home in your hometown gitu loh. Jadi pola pikirnya it's gonna be switch. Jadi mikirnya yang isu di lingkungan kita ini apa? Misalnya manajemen, kelas manajemen nih. Di mana nih univ yang bagus? Di mana nih profesor atau dosen yang really concerned about this? Karena mereka juga, profesor pasti ada spesialisasi masing-masing kan, looking for this. Oke, baik Kak, makasih jawabannya. Good luck ya. Berapa minggu Ya, lagi nih tinggal? Hey. 1 minggu Ya udah, tinggal lagi. Good luck ya. Bisa. Tapi Memang nulis aku essay itu revisi lagi tuh. nggak bisa kayaknya. cepet sih, harus kontemplasi, benar-benar kita harus bersemedi dulu. Yes. Terus kalau misalnya dikasih feedback, itu jangan langsung direvisi sekarang. Besoknya dulu, kita ada waktu depin gitu loh, Kristal. Ada waktu space time. Karena kalau misalnya kita dan itulah perlunya mentor sama proofreader. Apalagi disaranin sih orang yang linear di bidangnya, jadi biar lebih kritis karena dia tahu spesifikasi jurusan yang mau kalian ambil, sama orang yang general. Jadi apakah ini terlalu spesifik atau enggak? Jadi harus balance. Jangan terlalu into very detail, tapi juga jangan terlalu general, di tengah-tengah, medium rare. Oke. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lain lagi nggak? Kita bakalan buka satu pertanyaan lagi. Sebelum kita close our webinar today. Enough? Oh, sudah, Kak. Nah, mungkin sebelum kita close, ada sedikit informasi dari Coach Potato. Saya izin share screen ya, Kak Akbar. Oh, boleh. Saya stop dulu ya. Ya, ini ada satu video dari Coach Potato. Mungkin teman-teman bisa simak. Wait. Merupakan media pelatihan. Share. Selamat menikmati. Halo semua, selamat datang di Coach Potato. Teman-teman, sebelumnya ada suaranya nggak, Kak Akbar? Masuk kok, aman. Okay. Coach Potato merupakan sebuah bisnis sosial yang berdiri sejak tahun 2018. Merupakan media pelatihan secara daring untuk pemberdayaan generasi muda. Coach Potato berfokus dalam menyediakan program peningkatan kapasitas diri. Adapun program ini meliputi coaching, mentoring, dan juga workshop. Salah satu program tahunan Coach Potato adalah online scholarship coaching, di mana kita menyediakan mentor-mentor yang sudah berhasil mendapatkan beasiswa dari berbagai negara untuk melatih menti atau anak muda Indonesia untuk mendapatkan beasiswa impian mereka. Dalam kegiatan kita selama ini, Coach Potato juga sudah bekerja sama dengan berbagai institusi, yaitu salah satu contohnya dalam program Social Startup Sprint, yaitu pelatihan bisnis sosial untuk anak muda. Coach Potato telah berhasil bekerja sama dengan IBISMA, Australia Indonesia Business Council, Chasmilk, Alra, Agradaya, Kecil Berani, dan juga Sisterworks. Kemudian, Coach Potato juga mengadakan workshop daring bersama UII Learning Center dari Universitas Islam Indonesia. Nah, kali ini Coach Potato mengadakan online scholarship coaching batch ketiga. Nah, kamu harus perhatikan ya.
Nah, silahkan disimak penjelasan berikut ini karena ini penting banget buat kamu. Online Scholarship Coaching Batch 3. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 1 Desember 2020 hingga 16 Januari 2021. Jadi akan ada 6 minggu sesi coaching. Silakan registrasi melalui bit.ly/OSC_batch3. Nah, registrasi kegiatan ini akan ditutup tanggal 22 November 2020. Ada apa saja sih selama pelatihan ini? Kamu akan mendapatkan pelatihan tentang personal branding di minggu pertama, motivation letter di minggu kedua, essay writing atau penulisan esai di minggu ketiga, membuat kurikulum vitae di minggu keempat, mendapatkan letter of acceptance di minggu kelima, dan kamu pun akan mendapatkan simulasi interview di minggu terakhir. Benefit lainnya, kamu juga akan mendapatkan handbook terkait dengan materi-materi yang akan dijelaskan selama sesi coaching. Kamu juga akan memiliki mentor yang memang khusus untuk kamu, dan kamu juga bebas berinteraksi atau bertanya dengan mentor-mentor lainnya. Dan yang paling penting, online coaching dari Coach Potato personalized consultations atau sebuah konsultasi yang memang tercipta untuk kamu. Jadi sangat personal untuk diri kamu. Tapi sebenarnya apa sih online scholarship coaching batch 3 ini? Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh tentang apa itu online scholarship coaching, mari kita simak sejenak apa sih alasan orang-orang gagal mendapatkan beasiswa. Nah, yang pertama itu adalah kamu tidak memiliki tujuan atau goal yang jelas. Atau goal yang kamu miliki itu sangat umum, yang juga dimiliki banyak orang lainnya. Alasan kedua, yaitu adalah persiapan yang mendadak. Aduh, kita kan tidak sedang menggoreng tahu bulat. Nah, jadi kamu tidak bisa mempersiapkan aplikasi beasiswa itu secara mendadak. Harus dipersiapkan secara matang. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada orang yang mengecek atau proofreading dokumen-dokumen kamu seperti esai, surat referensi, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Sedangkan kalau kamu bergabung di Coach Potato, kamu akan mendapatkan mentor yang akan membantu kamu mengecek ataupun menyunting tulisan kamu. Dan yang terakhir, tidak relevan. Mungkin impian kamu, background atau track record kamu kurang relevan. Nah, itulah kenapa kamu perlu mentor yang akan membantu kamu untuk membuat segalanya menjadi lebih terarah. Nah, jadi online scholarship coaching ini akan membantu kamu menyelesaikan keempat permasalahan tadi. Nah, jadi kamu tidak hanya akan memiliki mentor, tapi mentor yang akan bersama kamu atau membimbing kamu itu akan dicarikan sosok yang memiliki goal, perjalanan hidup, atau nilai-nilai yang mirip dengan punya kamu. Sehingga ketika kalian berkomunikasi akan lebih terarah, baik itu pembahasan kalian maupun refleksi journey kalian, sehingga kamu akan merasa benar-benar punya koneksi dengan mentor kamu. Kemudian, online scholarship coaching ini tidak hanya melatih kamu atau membimbing kamu untuk mempersiapkan diri mendaftar beasiswa, tapi lebih dari itu. Coach Potato juga sangat fokus akan membimbing kamu untuk melakukan transformasi diri, karakter, dan juga meningkatkan kapasitas diri kamu. Nah, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu kamu benar-benar membentuk tujuan yang benar-benar konkret yang bisa kamu jadikan goal ketika daftar beasiswa. Nah, berikut ini adalah contoh para menti yang telah berhasil kami bimbing, yaitu ada Yoci yang berhasil mendapatkan beasiswa Erasmus, ada Akbar yang juga berhasil mendapatkan beasiswa Chevening dari Inggris, ada juga Andi Rina yang sudah berhasil mendapatkan dari beasiswa Kemenristek Dikti, Diela beasiswa Wisely dari Kedutaan Besar Amerika, dan juga ada Stella yang berhasil mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, selanjutnya ini adalah mentor-mentor yang akan membimbing atau melatih kamu ketika mengikuti online scholarship coaching. Yaitu ada Barita Bram, awardee Australia Award Scholarship, lulusan University of Melbourne.
Ada juga Kak Ria yang merupakan awardee Australia Award Scholarship juga dan juga alumni University of Melbourne. Kemudian ada Nadia Latifa yang merupakan awardee beasiswa ASEAN University Network Scholarship. Kemudian ada Titus Anggarestu Aji, lulusan Monash University yang berhasil mendapatkan beasiswa Australia Awards. Dan terakhir yang sangat fresh yaitu adalah Akbar Rafsanjani yang berhasil mendapatkan beasiswa Chevening. Nah, Akbar ini dulunya adalah mentee loh di Coach Potato dan sekarang dia sudah berhasil mendapatkan beasiswa dari pemerintah Inggris. Dan alhamdulillah dia berniat baik untuk membantu kita dalam membimbing teman-teman semua untuk mendapatkan beasiswa. Nah, jadi tinggal tunggu apa lagi? Saat ini Coach Potato memberikan penawaran spesial. Nah, harga reguler untuk mengikuti online scholarship coaching ini adalah Rp2.500.000. Namun bagi kamu semua yang mendaftar di bulan Oktober, kamu hanya perlu membayar Rp999.000 khusus bulan Oktober ini saja ya. Nah, kalau kamu berniat untuk mendaftar di bulan depan, cukup perlu membayar Rp1.200.000. Silahkan mendaftar di bulan Oktober, dapatkan mentor terbaik kamu, dan nikmati fasilitas yang sudah terbukti dapat membantu calon penerima beasiswa mendapatkan beasiswa impian mereka. Sekian dari Coach Potato, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau untuk tanya-tanya juga boleh banget. Kamu bisa kontak Rizal atau email Coach Potato. Terima kasih. Oke, it's a long video. Ya, mungkin itu ya teman-teman, ada informasi sedikit dari Coach Potato. Kalau teman-teman ingin mencari mentor atau mencari seseorang yang bisa proofread essay teman-teman untuk beasiswa apapun, dan juga mencari mentor untuk tanya banyak dan lebih lanjut dan lebih detail lagi, mungkin Kak Akbar juga untuk tahun ini menjadi mentor di Online Scholarship Coaching Batch 3 yang dilaksanakan oleh Coach Potato. Ya, mungkin kalau untuk lebih lanjut dan lebih ingin tahu lagi bagaimana OSC Batch 3, bisa langsung di Instagram Coach Potato Indonesia, atau enggak langsung nanti tanya-tanya ke aku. Nah, udah hampir jam 12 nih Kak di Indonesia. Ke Akbar ada remarkable closing nggak untuk teman-teman di sini? Bagi teman-teman sebagai scholarship hunter, I know it's a long journey dan mungkin bakal banyak cobaan dan rintangan dan halangan, apalagi yang aksesnya sangat kurang, misalnya kayak ikut IELTS atau misalnya mentoring dan sebagainya. Feel free untuk akses apapun segala macam kesempatan yang ada, di grab the opportunity atau tanya awardee yang sudah ada. Kalau me myself personally juga merasakan gagal. Jadi bagi teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang takut mencoba, takut gagal dan segala macamnya, itu bagian perjuangan. Dan even yang udah pernah gagal pun ketika datang di UK masih harus adaptasi dan lain sebagainya gitu loh. Jadi I mean like mungkin belum seujung kukunya perjuangan-perjuangan kita ini ketika udah dapat kesempatannya. Karena perjuangan sebenarnya adalah ketika kalian udah dapat dan mau belajar dan keep up with the academic world yang totally different dengan Indonesia. Jadi teman-teman bisa sangat manfaatin semua akses dari yang mulai gratis sampai yang berbayar, free, tergantung dengan kemampuan finansial teman-teman masing-masing. Dan juga bisa approach awardee yang lain. I believe that awardee yang lain sangat really approachable dan mereka juga pernah di posisi kalian sebagai scholarship hunter, jadi willingly untuk mau membantu teman-teman yang lain, karena kita butuh lebih banyak anak muda yang pemikirannya terbuka, yang pernah dapat exposure dan juga ilmu-ilmu yang masih jarang di Indonesia, sehingga ketika pulang nanti bisa berdampak baik dan buat Indonesia lebih baik lagi. Itu aja sih, Crystal. Good luck ya teman-teman. Oke. Thank you so much Kak Akbar. Thank you juga bagi partisipan dan teman-teman yang udah join
webinar kita hari ini. Jangan lupa juga di tiap minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya bakalan ada webinar-webinar dengan beasiswa yang lain. Oke, mungkin teman-teman itu saja dari saya. Terima kasih Kak Akbar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Guys, thank you ya. Maaf ya kalau Thank you, salah-salah. Kak. See you Kak Akbar. Kayaknya aku bakalan nanya-nanya lebih lanjut deh untuk chevening ke Kak Akbar. Boleh. Sip. Ya, mohon maaf kalau banyak salah. Ya. Thank you. See you Thank ya, you Fitri. Kristol. Siap. Thank you Danti, Fadila, Fitri.